Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam sehat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi Perencanaan Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Magdalena Wulur. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu mengenai kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Untuk tahap pertama yaitu pelaksanaan readiness assessment. Yang kedua adalah kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga adalah pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline data dan data indikator ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Yang keenam, yaitu pemantauan hasil. Yang ketujuh, peran evaluasi. Yang kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang kesembilan, penggunaan hasil penemuan. Yang kesepuluh adalah membuat keberlanjutan dari sistem perencanaan dan evaluasi pada organisasi Anda. Mengapa menekankan pada hasil? Bahwa yang pertama, menegaskan objektif dari tindakan pemerintah. Know where you are going before you get moving. Yang kedua, hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat. Yang ketiga adalah indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan atau program sukses dilaksanakan atau tidak. Nah, slide selanjutnya yaitu the power of measuring result, yang yaitu if you don't know where you're going, any route will get you there. Isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah tujuan pembangunan daerah dan sektoral yang dinyatakan secara eksplisit? Yang kedua, apakah janji politik telah dibuat untuk menjelaskan performa pemerintah? Yang ketiga, apakah polling data dari masyarakat dapat menjelaskan sesuatu? Yang keempat, apakah ada kebijakan-kebijakan dengan kekuatan hukum? Yang kelima, lainnya berada pada contoh MDGs. Yang keenam, apakah bantuan pembangunan yang dihubungkan dengan tujuan tertentu? Nah, berikut ini adalah contoh menentukan hasil, yaitu mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable. Misalnya, dari yaitu hasil pertanian sebelum mencapai pasar. Ke-nya, meningkatnya akses petani ke pasar. Kedua, anak sekolah drop out. Maka ke-nya, intensif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, minimnya keamanan di waktu malam. Maka ke yang kita perlukan meningkatkannya keamanan masyarakat. Ukuran hasil diturunkan dari masalah atau isu yang dihadapi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai area kebijakan pada kesehatan. Darinya yaitu kondisi geografis yang luas, memungkinkan terhambatnya pelayanan kesehatan karena akses terbatas. Maka kita perlunya perbaikan infrastruktur, baik itu jalanan ke fasilitas kesehatan, terkhusus bagi masyarakat yang berdomisili di tempat terpencil. Yang kedua, infrastruktur yang belum memadai di beberapa kecamatan. Maka perlunya perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana. Yang ketiga, kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan belum optimal. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh bagi masyarakat, terkhusus bagi masyarakat terpencil, terluar. Adanya perubahan sikap dan perilaku terhadap pelayanan masyarakat. Mengapa hasil area kebijakan kasus pada kebijakan pendidikan? Berikut ini outcomes-nya yaitu Nation Children have improved access to preschool program. Yang kedua, primary school learning outcomes for children are improved. Nah, penting diingat bagi rekan-rekan semua, hasil biasanya tidak dapat secara langsung diukur, hanya dapat dilaporkan. Selanjutnya, hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Sebagai pelaksana sebuah program, kita perlu laksanakan apa yang namanya indikator hasil. Dalam hal itu adalah yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mengartikan apa itu kesuksesan dan kesuksesan seperti apa yang ingin kita lihat.
Indikator kinerja atau indikator hasil terdiri atas clear atau tepat, relevan atau cocok dengan subjek yang diamati, lalu ekonomik, tersedia dengan biaya yang wajar, adequate, harus menyediakan dasar yang cukup untuk menilai suatu kinerja, dan monitorable atau dapat diamati. Dalam memilih indikator kita perlu melihat hal-hal yang kita jadikan patokan, yaitu adalah yang pertama, pastikan kepentingan dari beberapa stakeholder yang terkait masuk menjadi bahan pertimbangan. Kedua, relevansi indikator bersifat dinamis. Yang ketiga, memiliki setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk mengganti indikator yang kita pilih. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah berapa jumlah indikator yang dikatakan cukup atau minimal. Setelah itu juga pertanyaan yang kedua adalah apakah hasil yang dicapai sudah seperti apa yang kita harapkan. Dalam menggunakan indikator kita perlu menggunakan indikator proxy. Mengapa? Karena hanya dengan menggunakan indikator proxy ketika data untuk mengukur langsung indikator tidak tersedia atau tidak dapat dikumpulkan pada waktu yang ada. Contohnya jumlah atap atau jumlah televisi sebagai ukuran proxy dari meningkatnya pendapatan rumah tangga. Contohnya dapat kita lihat pada penurunan pada morbiditas anak. Indikator-indikator hasil atau bukan dilihat dari persentase hari tidak berangkat sekolah karena alasan sakit, persentase pada penurunan jumlah utilisasi pada rumah sakit, 3 lebih banyak jumlah dokter yang dipekerjakan, 4 persentase perubahan pada meratanya penyakit menular, lalu jumlah anak yang mendapat imunisasi, setelah itu persentase jumlah hari kerja orang tua yang hilang, dan persentase perubahan jumlah kasus sakit pada perut anak. Hal ini bisa kita juga contohkan pada tabel yang akan ditampilkan berikut. Dalam tabel ini akan membahas tentang membangun sebuah susunan indikator-indikator hasil untuk wilayah kebijakan. Setelah itu kita juga dapat membuat suatu tabel yang berisi checklist atau check and cross and check. Lalu, apa saja sih indikator-indikator baku yang dapat kita gunakan? Sejumlah lembaga pembangunan telah menggunakan indikator-indikator untuk mengikuti tujuan-tujuan pembangunan, termasuk yang pertama, Sustainable Development Goals, yang kedua, Sustainable Human Development, yang ketiga, World Bank Rural Development Handbook, dan yang keempat, Macroeconomic Indicators. Menggunakan pre-design indicators pro dan kontra, yaitu mempunyai kelebihan. Yang pertama, dapat dikumpulkan dalam jenis proyek atau program atau kebijakan yang serupa. Yang kedua, mengurangi biaya dalam mengembangkan sistem pengukuran yang berbeda dan unik setiap program. Yang ketiga, dapat meningkatkan proses harmonisasi pada persyaratan-persyaratan pemberi donor. Dan kelemahannya yaitu seringkali tidak dapat mewakili tujuan-tujuan spesifik yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua, seringkali dipandang sebagai sebuah pemaksaan datang dari atas ke bawah. Yang ketiga, tidak meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari stakeholder kunci. Dan yang keempat, kadang indikator tersebut saling berlawanan. Nah, Afi dan rekan-rekan semua, perlu kita ketahui, ringkasan dari materi ini menyusun indikator-indikator. Yang pertama, lembaga pemerintah perlu menyusun indikator-indikator sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyusun indikator-indikator merupakan satu proses. Yang keempat, menemukan indikator-indikator final perlu waktu, dan kita perlu menggunakan uji coba, itu sangat penting. Nah, rekan-rekan semua, setelah mendengarkan penjelasan dari kami tadi, berikut ini beberapa latihan pilihan indikator-indikator kinerja kunci untuk hasil-hasil di bawah ini. Outcomes yang pertama, meningkatkan akses layanan kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan. Outcomes yang kedua, meningkatkan kualitas hasil pertanian yang akan diekspor. Dan outcomes yang ketiga, lingkungan perkotaan yang aman. Sekian penyampaian materi pertama pada sesi kali ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rosihatul Hilma dan Eriko Jaya Berkat. Selanjutnya yaitu kami akan melanjutkan pada materi kedua pada sesi kali ini. Saya Rosihatul Hilma. Saya Eriko Jaya Berkat dalam Banua.
Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya yaitu tentang identifikasi kondisi awal dan penentuan target hasil. Baseline data pada indikator ada di mana sekarang? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pendekatan readiness assessment, kemudian yang kedua kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau atau dievaluasi, yang ketiga penilaian indikator kunci, yang keempat yaitu baseline data pada indikator, kemudian yang kelima perencanaan untuk perbaikan, kemudian yang keenam yaitu pemantauan hasil, yang ketujuh peran evaluasi, yang kedelapan yaitu penggunaan dari hasil pemantauan, yang kesembilan yaitu penggunaan hasil pemantauan, dan yang terakhir yaitu membuat keberlanjutan dari sistem pemantauan dan evaluasi pada organisasi. Selanjutnya yaitu membangun baseline data untuk indikator. Apa itu baseline kinerja? Baseline kinerja yaitu informasi baik kuantitatif ataupun kualitatif yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Biasanya digunakan untuk mempelajari tentang tingkat akhir atau saat ini pada pola kinerja pada indikator sebagai pembanding untuk menaksir kinerja kebijakan, program, dan proyek selanjutnya. Selanjutnya yaitu identifikasi sumber data untuk indikator yang dipilih. Yang pertama yaitu ada sumber. Sumber adalah siapa atau apa yang menyediakan data. Kemudian studi kasus, contohnya yaitu apa jenis sumber data yang terkait dengan indikator kinerja dalam hal peningkatan keselamatan transportasi jalan raya. Selanjutnya yaitu membangun informasi baseline. Di sini ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu indikator, yang kedua yaitu sumber data, yang ketiga metode pengumpulan data, kemudian siapa yang melakukan, frekuensi dalam pengumpulan data, biaya dalam pengumpulan, tingkat kesulitan dalam pengumpulan, dan yang terakhir siapa yang menganalisis dan melaporkan. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data di sini bisa berupa sumber primer ataupun sumber sekunder. Yang pertama sumber primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh organisasi, misalnya pengumpulan data reguler, survei, observasi secara langsung ataupun wawancara. Kemudian data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, awalnya untuk tujuan lain pula. Contohnya yaitu survei yang dikumpulkan oleh lembaga lain, survei demografi kesehatan ataupun data dari pasar keuangan. Selanjutnya yaitu desain metode pengumpulan data. Yang pertama, tentukan bagaimana untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan dari masing-masing sumber. Yang kedua, siapkan instrumen pengumpulan data. Dan yang ketiga, kembangkan prosedur untuk penggunaan instrumen pengumpulan data. Kemudian yaitu metode pengumpulan data. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu diskusi dengan individu terkait, kemudian yang kedua interview komunitas, kemudian kunjungan lapangan, kemudian data administrasi, kemudian observasi pelaku yang dilanjutkan oleh FGD pelaku kunci dan interview informan kunci. Kemudian observasi langsung, survei cross section, survei panel, sensus, dan eksperimen lapangan. Selanjutnya yaitu kepraktisan. Di sini mengapa kita perlu kepraktisan? Karena apakah data yang terkait dengan indikator cukup praktis untuk dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu perbandingan metode-metode pengumpulan data yang umum dilakukan. Selanjutnya yaitu mengembangkan baseline data untuk suatu wilayah kebijakan. Di sini saya mengambil contoh yaitu dalam penanaman modal. Outcome-nya yang pertama yaitu meningkatkan investasi di Kabupaten Batang. Indikator yang bisa kita lihat yaitu persentase pertumbuhan investor baru. Baseline-nya 50% pertumbuhan investor baru di Kabupaten Batang pada tahun 2017. Targetnya yaitu naik 25% menjadi 75% pertumbuhan investor baru di Kabupaten Batang pada tahun 2022 ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesempatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja baru dan kompetensi lapangan kerja. Indikatornya yaitu tingkat kesempatan kerja, baseline-nya 95,53% tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Batang pada tahun 2017 dan targetnya yaitu 96,63% tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Batang pada tahun 2022. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Eriko Jaya Berkat. Materi selanjutnya perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Terdiri dari 10 langkah. Yang pertama,
pelaksanaan readiness assessment, 2 kesepakatan tentang hasil, 3 pemilihan indikator kunci, 4 baseline data pada indikator, 5 perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil, 6 pemantauan hasil, 7 peran evaluasi, 8 pelaporan dari hasil, 9 penggunaan hasil, 10 membuat keberlanjutan dari sampel. Kemudian definisi target. Target adalah tingkatan pada indikator yang bisa dikuantifikasikan pada sebuah negara atau organisasi yang ingin dicapai pada suatu titik waktu tertentu. Sebagai contoh, ekspor pada sektor pertanian akan meningkat sebesar 20% dalam 3 tahun berikutnya di atas baseline. Selanjutnya, definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil, yaitu penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Tujuannya itu untuk mendapatkan lessons learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, itu mengidentifikasi tingkat hasil yang diharapkan atau yang diinginkan dari proyek, program, atau kebijakan membutuhkan pemilihan target kinerja. Yang pertama itu tingkat indikator baseline ditambah dengan tingkat kenaikan yang diinginkan, yaitu mengasumsikan input aktivitas dan keluaran pada tingkat terbatas dan diharapkan, maka hasilnya itu target kinerja, yaitu tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu tertentu. Selanjutnya, contoh sasaran terkait pembangunan. Yang pertama, tujuan kesejahteraan ekonomi. Yang pertama itu target hasilnya menurunkan 20% proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun 2012 terhadap baseline. Yang kedua, tujuan pembangunan sosial. Target hasil yaitu meningkatkan sebesar 20% angka partisipasi pendidikan menengah di Provinsi Jawa Timur pada 2012 terhadap baseline. Yang kedua, target hasil menurunkan 20% kejadian tingkat hepatitis untuk bayi pada tahun 2012 terhadap baseline. Kemudian keberlanjutan lingkungan, target hasilnya itu mengimplementasikan strategi nasional untuk pengelolaan hutan lestari pada tahun 2012. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memiliki target indikator. Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline. Contoh rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, tren rata-rata, dan lain-lain. Yang kedua, pendanaan dan tingkat sumber daya personil yang diharapkan selama periode sasaran. Yang ketiga, jumlah sumber daya dari luar diharapkan untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh program. Kemudian pengembangan politik dan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya, tambahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran indikator. Hanya satu target yang diinginkan untuk setiap indikator. Yang kedua, jika indikator adalah indikator baru atau sebelumnya tidak digunakan, berhati-hatilah dalam setting target yang tegas atau gunakan kisarannya. Ketiga, kebanyakan target tahunan yang ditetapkan, tetapi beberapa praktiknya bisa diatur triwulan. Yang lainnya ditetapkan untuk periode yang lebih lama atau tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian membutuhkan waktu untuk mengamati efek dari perbaikan. Karena itu harus realistis dan tidak menetapkan target. Selanjutnya, permainan dimainkan saat target ditetapkan. Yang pertama, menetapkan target sederhana atau yang mudah sehingga mereka pasti akan dipenuhi. Kedua, sesuaikan target atau kebutuhan untuk memenuhi kinerja yang ingin dicapai. Yang ketiga, pilih target yang tidak sensitif secara politis. Selanjutnya, mengembangkan target untuk satu wilayah kebijakan. Terdiri dari outcome, indikator, baseline, dan target. Yang pertama, meningkatkan investasi di Batang. Indikatornya itu persentase pertumbuhan investor baru. Baseline 50% pertumbuhan investor baru di Kabupaten Batang pada tahun 2017. Target 75% pertumbuhan investor baru di Kabupaten Batang pada tahun 2022. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja melalui penyediaan
lowongan kerja baru, dan meningkatkan potensi calon tenaga kerja. Indikatornya tingkat kesempatan kerja baseline 95,53%, tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Batang pada tahun 2017. Kemudian target 96,63% tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Batang pada tahun 2022. Kemudian sekarang kita memiliki sebuah kerangka hasil. Yang pertama, matriks yang telah diselesaikan ini menjadi kerangka hasil Anda. Kerangka hasil ini mendefinisikan hasil atau capaian dan memberikan arahan untuk mendeteksi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai hasil-hasil tersebut. Presentasi pada materi kedua pada sesi kali ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rizky Pratama Siregar, Kris Karupapa, dan Afifah Firdasa Fitri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sesi 3 tentang pelaksanaan pemantauan. Membangun sistem pemantauan. Yang pertama, pelaksanaan readiness assessment. Yang kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang keempat, baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Yang kelima, perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Yang keenam, pemantauan hasil. Yang ketujuh, peran evaluasi. Yang kedelapan, pelaporan dari hasil penemuan Anda. Yang kesembilan, penggunaan hasil penemuan. Yang kesepuluh, membuat keberlanjutan dari sistem perencanaan evaluasi pada organisasi Anda. Selanjutnya, pemantauan hasil. Yang pertama, sistem pemantauan berbasis hasil memantau seluruh tahapan implementasi, input, aktivitas, output, maupun dari hasil satu program atau kebijakan, outcome, dan penyelesaian. Yang kedua, implementasi dari monitoring. Ini didukung pemanfaatan komponen-komponen manajemen serta anggaran perencanaan SDM dan rencana aktivitas. Selanjutnya, implementasi dari pemantauan ini memantau strategi-strategi dan cara yang digunakan instansi pelaksanaan untuk mencapai hasil. Kedua, strategi dan tahapan ini seharusnya ditemukan dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, mengembangkan result plan. Yang pertama, ketika berbagai outcome sudah teridentifikasi, saatnya membentuk rencana dalam menilai bagaimana institusi akan mencoba untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Selanjutnya, dalam pendekatan tradisional pengembangan sebuah rencana, hal pertama yang manajer selalu lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas dan penugasan tanggung jawab. Namun, melaksanakan aktivitas ini tidak sama dengan mencapai tujuan atau hasil. Jenis pemantauan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantauan hasil. Yang kedua, implementasi pemantauan. Menerjemahkan hasil menjadi aksi. Pilihan aktivitas adalah kunci. Aktivitas merupakan tindak aksi yang digunakan untuk mengatur dan mengimplementasikan program, pemanfaatan sumber daya, serta mendeliver pelayanan pemerintahan. Selanjutnya, seluruh aktivitas yang dipilih dapat atau bisa juga tidak membawa kita untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berhasil? Selanjutnya ialah implementation monitoring link to result monitoring, yaitu outcomes memiliki 3 target, yang masing-masing target adalah memiliki mean and strategies atau multi-year and annual work plans. Selanjutnya ialah mengaitkan pemantauan implementasi dengan pemantauan hasil. Yang pertama adalah impact, turunnya tingkat kematian anak. Selanjutnya outcome, tingkat morbiditas anak turun. Selanjutnya target, menurunkan kasus penyakit perut pada anak sebesar 20% dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya means and strategies, meningkatkan pencegahan kolera dan penyediaan vitamin A dan terapi rehidrasi. Selanjutnya ialah pemanfaatan kerjasama untuk mencapai hasil, yaitu hasil memiliki 3 outcomes, masing-masing outcome memiliki 2 target,
dan target itu memiliki tiga means and strategies, dan means and strategies itu masing-masing memiliki 3 parents. Selanjutnya ialah membangun sistem pemantauan atau latihan. Yang pertama adalah impact, increase educational opportunities for children. Yang selanjutnya adalah outcomes, increase availability of preschool education for children. Selanjutnya target, increase by 25% the number of poor children aged 2 until 5 attending preschool by 2005. Selanjutnya adalah mean and strategies year 1 dan year 2. Selanjutnya adalah prinsip dalam membangun sistem pemantauan. Yang pertama adalah ada kebutuhan informasi hasil pada level proyek, program, dan kebijakan. Yang kedua, informasi hasil harus mencakup aspek horizontal dan vertikal organisasi. Yang ketiga, permintaan informasi hasil pada masing-masing level harus diidentifikasi. Yang keempat, diperlukan kejelasan tanggung jawab pada masing-masing level, yaitu data yang dikumpulkan, kapan data dikumpulkan, bagaimana data dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang menganalisis data, untuk siapa data ini dikumpulkan, siapa yang melaporkan data. Selanjutnya ialah pengelola informasi. Sistem pemantauan membutuhkan dokumentasi dan pengelolaan informasi, manajemen informasi sistem. MIS mencakup beberapa hal berikut: prosedur pengumpulan data dan informasi, pendokumentasian dan pengelolaan data, analisis data, pelaporan data, pemanfaatan hasil laporan, tindak lanjut laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah Firdausa Fitri. Berikutnya yaitu memantau hasil perlu analisis kinerja data. Kerangka kerja sistem pemantauan kerja. Untuk setiap hasil atau tujuan diperlukan indikator, baseline, target, data collection strategi, data analisis, dan reporting plan. Strategi sistem pemantauan harus mencakup pengumpulan data dan rencana analisis. Rencana harus mencakup yang pertama, unit analisis, yang kedua, sampling procedures, yang ketiga, penggunaan instrumen pengumpulan data, yang keempat, frekuensi pengumpulan data, yang kelima, metode yang diharapkan dalam analisa data, yang keenam, siapa yang mengumpulkan data, dan yang ketujuh, untuk siapa data dikumpulkan. Kriteria kunci untuk data kinerja berkualitas, yaitu ada 3. Yang pertama reliability, yang kedua timelines, yang ketiga validity. Reliability merupakan metode pengumpulan data bersifat stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Validity yaitu data mengukur kinerja yang ingin kita ukur secara jelas dan langsung. Dan timelines terdiri dari 3. Yang pertama frekuensi, yaitu bagaimana data sering dikumpulkan. Yang kedua currency, yaitu bagaimana data dikumpulkan pada waktu dekat ini. Dan yang ketiga relevansi, data yang dibutuhkan dapat tersedia untuk mendukung keputusan manajemen. Quality Assurance Challenge, apa yang akan dikumpulkan dan metode apa yang digunakan. Kedua hal ini akan menjelaskan apa saja praktis dan realistis dalam konteks program dan negara atau daerah. Seberapa banyak data yang relevan untuk proyek, program atau kebijakan yang saat ini tersedia, seberapa banyak dari data yang tersedia yang cocok dengan kebutuhan institusi. Instrumen dan prosedur pengumpulan data perlu diuji. Kita tidak pernah tahu seberapa bagus pendekatan pengumpulan data yang dipilih sampai kita mengujinya. Pengujian menjadi proses pembelajaran bagaimana membuat instrumen atau prosedur menjadi lebih baik sebelum pengumpulan data digunakan secara penuh. Menghindari pengujian dapat berdampak pada kesalahan. Kesalahan akan menambah biaya institusi, yaitu uang dan waktu, serta reputasi di mata publik. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.